Lasan publik Vietnam merelakan timnas Vietnam ditikung timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Informasi selanjutnya, kocak. Netizen Irak bocorkan pemain timnas Indonesia, tapi nama-namanya kok aneh ya. Dan yang terakhir, benarkah Sinteyong adalah magnet gerbong naturalisasi timnas Indonesia? Simak selengkapnya hanya di sini. Di informasi yang pertama, sebelum melawan timnas Indonesia, timnas Vietnam hancur lebur di 3 laga uji coba pada Oktober 2023. Vietnam kalah 0-2 dari China pada Selasa 10 Oktober lalu, tumbang dengan skor identik 0-2 dari Uzbekistan pada Jumat 13 Oktober 2023 dan dibantai oleh Korea Selatan dengan skor 0-6 pada Selasa 17 Oktober. Kini, publik Vietnam kecewa dengan Trosier yang tidak membawa sejumlah bintang timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah pemain andalan yang absen yakni Ho Tan Tai, Nguyen Chong Phuan, Nguyen Quang Hai, dan Duan Van Hau. Di lain hal, sang juru taktik asal Prancis itu justru memilih penyerang veteran Nguyen Van Cuyet untuk mengisi peman depan timnas Vietnam. Keputusan pelatih 61 tahun ini dianggap kurang tepat sehingga membuat publik negeri Naga Api khawatir. Tim Vietnam lebih khawatir menjelang pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Tulis judul artikel yang dibuat oleh media Vietnam vnexpress.net yang dikutip pada Rabu 8 November. Dalam kolom komentar artikel yang dibuat oleh media Vietnam tersebut, banyak warganet Vietnam yang menganggap Trosier berperan besar terhadap penurunan performa timnas Vietnam. Sementara itu, timnas Indonesia asuhan Sinteyong dianggap tengah membangun tim yang solid dan juga kuat. Ia merasa kalau tim ini terlalu rapuh, saya berharap kalah dari Indonesia dan Irak dan meminta janji untuk Piala Dunia 2034. Tulis salah satu akun. Kali ini Vietnam akan menempati posisi terbawah. Kalah dari Filipina 0-1, kalah dari Irak 0-4, dan kalah dari Indonesia 0-2. Kata akun lainnya. Atau akun lain yang mengatakan, Indonesia kini jelas lebih kuat, sedangkan Vietnam dalam masa transisi dan sedang lemah, ujarnya. Hal inilah yang menjadi alasan publik Vietnam merelakan tim kesayangannya ditikung oleh timnas Indonesia. Mereka seakan sudah ikhlas jika pasukan Philippe Trosier ini akan kalah dari timnas Indonesia asuhan Sinteyong yang diperkuat sejumlah pemain hebat di beberapa laga ke depan. Sejak datang ke Indonesia di tahun 2021 itulah Sin pernah menang melawan Vietnam asuhan Park Hang-seo, tapi dia akan menang melawan Vietnam besutan Trosier. Tulis @kanhootrin 56. Saya pikir dan saya yakin kali ini Indonesia akan menang melawan Vietnam, kata yang lainnya. Dan informasi bola selanjutnya. Jelang pertarungan perdana babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua, warganet Irak turut meramaikan tensi pertemuan. Seperti halnya warganet Indonesia, para pengguna internet di negeri 1001 malam itu pun saling berbagi informasi terkait skuad timnas Indonesia yang akan menjadi lawan kesebelasan negara mereka. Seperti mana informasi yang diunggah oleh akun TikTok Langka TV, tampak para pecinta sepak bola di Irak membocorkan nama-nama pemain timnas Indonesia yang berpotensi menjadi ancaman bagi mereka. Tapi uniknya dari nama-nama yang di-spill oleh mereka, translasi ataupun penulisannya dalam huruf Arab justru mengundang gelak tawa. Pasalnya, pelafalan pemain-pemain tersebut justru terkesan aneh bagi para penggemar timnas Indonesia. Seperti contoh dari 9 nama yang dituliskan oleh para penggemar timnas Irak, hampir semuanya salah pelafalannya ketika ditranslasikan ke dalam huruf Latin. Nama-nama seperti Sandy Wallace, Shani Patinama, Ivar Jenner, Elkan Bagat, Ronaldo Kouateh, Jay Itzes, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand sampai Justin Hubner, hampir semuanya salah dalam ejaan Latin. 9 nama tersebut jika kita baca di huruf Arabnya menjadi Sandy Walisi, Shain Batinama, Ilkan Bagut, Ronaldo Kouateh, Jay Itzes, Rafael Struijk, Marcelino Ferdinand, dan Justin Hubner.
Sebuah translate yang tentu saja membuat kita sebagai pembaca akan senyum-senyum sendiri. Tapi terlepas dari itu semua, upaya para warganet Irak untuk mengkonfirmasikan para pemain timnas Indonesia kepada masyarakat luas di Irak tentu menjadi sebuah pertanda tersendiri jika pasukan Merah Putih saat ini telah mendapatkan atensi tersendiri dan dinilai akan menyulitkan tuan rumah. Hal ini tentu berbeda jauh dengan beberapa waktu yang lalu di mana kubu Irak akan menganggap pertandingan melawan Indonesia bukanlah sebuah laga yang perlu dipersiapkan dengan matang. Ya, perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua negara seringkali membuat Irak tidak menganggap penting laga melawan Indonesia karena sudah pasti poin akan menjadi milik mereka. Tapi seiring dengan meningkatnya performa dan kualitas yang dimiliki oleh skuad Garuda di bawah asuhan Coach STY, kini kubu Irak mulai mencari tahu informasi-informasi terkait kekuatan timnas Indonesia. Ya, meskipun nama-nama yang di-spill oleh mereka menjadi agak aneh di mata para pendukung Garuda ya. Dan di informasi yang terakhir, nah pertanyaan ini rasanya layak untuk diajukan berkaitan dengan program naturalisasi yang saat ini gencar berjalan. Apalagi dalam sebuah kesempatan wawancara di Jakarta, Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI mengatakan, tidak ada pemain yang kita naturalisasi yang tidak berdasarkan rekomendasi pelatih, katanya. Pernyataan ini jelas menunjukkan langkah PSSI dalam melakukan naturalisasi atas permintaan Sinteyong karena dialah yang tahu kebutuhan timnas Indonesia. Namun semua tentu saja tidak berhenti sampai di sini. Dalam proses naturalisasi ada dua pihak yang berdiri, yaitu PSSI sebagai pihak yang membutuhkan dan pemain yang dibutuhkan. Jadi harus ada kesepakatan antar kedua belah pihak. Nah, dalam hal ini ketika sang pemain menerima pinangan ini, artinya ada ketertarikan dari sang pemain untuk menjadi WNI, sebab dengan menjadi WNI akan banyak konsekuensi di belakangnya, termasuk urusan karir mereka dalam sepak bola. Sampai di sini tampak bahwa Sinteyong menjadi magnet dari ketertarikan itu. Para pemain yang dinaturalisasi merasa yakin akan masa depan sepak bola Indonesia yang sudah berada di jalan yang benar. Coba saja seandainya progres timnas hanya jalan di tempat, dijamin tak ada satupun pemain akan menerima tawaran program naturalisasi. Sebagai contoh paling dekat adalah Justin Hubner. Beberapa waktu yang lalu pemain ini menolak untuk dinaturalisasi, kabarnya dia minta sejumlah mahar untuk program itu. Namun tak ada hujan, tak ada angin, proses itu tinggal selangkah lagi. Tinggal tanda tangan kepala negara dan sumpah saja. Mungkin saja Justin Hubner melihat sisi cerah dari program naturalisasi yang ditawarkan. Berdasarkan dari semua itu, maka serangkaian langkah Sinteyong dengan membangun kerangka dasar sepak bola Indonesia mendapatkan sambutan baik. Beberapa pihak mulai punya harapan akan masa depan sepak bola Indonesia. Dan sebagai perbandingan saja, pada masa-masa lalu, seandainya program naturalisasi dijalankan, kecil kemungkinan menarik minat. Perkembangan sepak bola Indonesia yang jalan di tempat membuat para pemain yang ditawari program ini berpikir ulang. Oleh karena itulah harus diakui, suka atau tidak, makin banyaknya pemain diaspora tertarik menjadi bagian timnas Indonesia tak lepas dari kiprah Sinteyong.